Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ki- Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di program obrolan sahur di channel Kreasindo Production TV. Dan untuk edisi Ramadan kali ini, saya bersama teman-teman lama, teman-teman yang selama ini bergelut di bidang entertain. Kebetulan mereka berada di luar Gorontalo dan pagi-pagi ini saya coba ganggu mereka sebelum melakukan sahur ya, Santap sahur. santap sahur. Oke, segera kita gabung bersama Singgi dan Fani yang berada di Jawa. Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa Ya, kabar Crescendo Production? ya baik-baik. Fani, apa kabar Fani? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah Sehat baik. Om? Sehat-sehat. Jadi fisik sehat, dompet yang nggak sehat ini. Keuangan yang masih kurang sehat akibat COVID. Ya, keuangan yang masih kurang sehat. Oke, jadi kita cerita-cerita ini. Sejauh ini, sejak pandemi berlangsung ini, mungkin pertama Singgi dulu. Apa aktivitasnya, Singgi? Ini kalau yang pasti waktu itu pada saat awal COVID juga sudah berada di Jakarta Mhm, untuk start event semuanya dilumpuhkan. mhm. Kita start ke Bandung. Bandung juga masih belum ada Aktivitas? project yang harus bisa dijalankan. Cuma mulai bulan depan ini kayaknya udah bisa event outdoor lagi di Jakarta. Ya, mudah-mudahan saja ya. Sudah Mudah-mudahan bisa lah, kita sudah ada outdoor. tanda-tanda. Ada Jadi tanda. selama ini kegiatan paling cuma ya dapat kerjaan yang freelance gitulah. Oke. Kalau Fani sendiri gimana, Van? Oke Om, jadi adanya pandemi ini kan memukul ekonomi kita kan, Ya. apalagi kita di event organizer kayak gini di entertain, jadi rata-rata itu mungkin Om Aven sama Cindy juga tahu persis seperti apa perekonomian kita merosot sekali. Jadi pandemi ini Eh, memukul memukul dompet semua, Van ya? Memukul semua dompet kalangan. auto semua. Mau lontar olot teh. Boleh, boleh, boleh. Jadi Semua teman-teman kalangan yang Om. menonton, silakan Anda bisa berkomentar dan jangan lupa juga di subscribe Subscribe. channel ini. Oke, siap. Oke, lanjut, Van. Jadi gimana, Van? Kalau saya sendiri sebenarnya memanfaatkan eh, karena nggak ada event offline Om, Ya. rata-rata kan izin nggak bisa dan lain-lain. Jadi kalau konser-konser memang benar-benar nggak ada, event juga nggak ada. Jadi saya memanfaatkan apa yang bisa saya kerjakan yang masih berhubungan dengan entertain juga, gitu. Mhm. Ya masih berhubungan juga dengan konten kreator seperti yang Om Aven lakukan saat ini di Creative Production. Kira Iya. begitu Om. Jadi jujur, ini aktivitas kita lakukan saat ini adalah pelarian aja karena diserang corona di Iya. darat. Kita main online saja. Betul, Mm-mm. betul. Jadi planningnya ke depan sudah mulai ada event ya yang bisa dijalankan offline ya. Iya, mulai bulan Mei ini sudah bisa dijalankan kan untuk proyek-proyek dari event outdoor itu sudah bisa dijalan. Apalagi sekarang Kementerian Pariwisata sudah start duluan untuk itu Om, event parekraf. Oh sudah ada ya. Iya, udah bisa masuk. Dan sekarang sudah tidak lagi lewat LSP. Kebetulan kemarin saya sama Stefani itu ke Kementerian Pariwisata untuk 100 event Indonesia itu sudah tidak masuk lewat LSP lagi. Jadi sudah langsung bisa berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi setempat ketika kita mengajukan event yang 100 pesona ini. Nah, itu tinggal dari persetujuan dari Dinas Provinsi setempat. Nah, mereka mengajukan ke Deputi Pemasaran Kementerian Pariwisata. Sekarang udah bisa tanpa lelang-lelang lagi nih. Oh jadi sudah nggak lelang lagi, IO Hmm, lokal daerah sudah bisa ikut ya. sudah bisa.
Iya, sudah bisa. Karena program sekarang itu ada namanya apa dulu Pan ya? Yang kemarin PEM ya? PEM, Pemulihan Ekonomi Masyarakat Om. Iya, PEM, Pemulihan Ekonomi Masyarakat itu di seluruh kementerian ada. Tapi yang lebih sekarang ada start itu dari Kementerian Pariwisata juga ada. Oh, Semua event bisa disupport langsung oleh Kemenparekraf. semua Yang event ya. penting ada potensi di wilayah. Iya, semua event. Yang penting potensi wisata di daerah tersebut bagus. Jadi tinggal masukkan Ini saja ada melalui Bu persetujuan Dinas Pariwisata Provinsi. Bung Jemi Sumilat. Mungkin kalian kenal, ada mau masuk ini? Tito. Oh, Tito. Oh, Bandung. Bandung, Tito Bandung. Bandung. Oh, coba kita terima aja si Bung Titonya. Oh, masuk. Iya, Dari Bandung juga masuk nih. dari Bandung. Ya, kita sama-sama cerita, cuman gambar itu sudah muncul gambarnya Bung Tito. Tito baru mau masuk ini. Tapi tampilan saya yang jadi kacau ini. Bentar. Ya, Jadi tampilannya ini yang kita harus rubah lagi. Jaringan Tok Bandung. Ya. Oke. Jadi kita tampil begini aja dulu sementara sambil kita benahi satu-satu. Oke, Bung Tito sudah bisa dengar suara kita? Belum masuk Oh, jaringan. belum masuk. Tito Sumilat udah masuk. Ya, Bung Tito. Audio udah masuk, Tok. Belum ada ya, Bung Tito. Lanjut lagi dulu yang tadi Om. Oh, lanjut Jadi lagi. udah dari IO lokal itu sudah bisa mengajukan event-event di Dinas Pariwisata Provinsi. Tapi Iya. kita lihat dulu di Kemenparekraf itu ada event-event apa saja yang sudah masuk di 100 Ken. Sekarang namanya Ken. Ken. Karisma Event Nusantara. Apa namanya? Iya, Ken singkatan Ken. dari Karisma Event Nusantara. Nusantara. Kenapa bukan kreasi lo event Nusantara saja ya? Ya, rencananya mau ajukan jadi kreasi. Pokoknya program Pak Sandiaga Uno sekarang bagus ini untuk Kementerian Pariwisata. Ya. Jadi intinya sudah mulai ada langkah-langkah dari pemerintah untuk Iya. pemulihan ekonomi, baik itu Ekonomi masyarakat. kegiatan hiburan, ya event-event pariwisata maupun event lainnya. Sayang sekali untuk Gorontalo sampai hari ini belum ada kegiatan. Terus mungkin Pani ada cerita lainnya, Pani silakan. Jadi di sini kita cerita-cerita aja apa yang dilakukan sekarang untuk berjuang dalam kondisi ini. baik. Pani, Jadi sudah sedikit dibahas sama kita. Yuk, Om. ya Bisa. bisa. Dengar, Om? Oke. Ya. Jadi tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan sama Cindy seperti apa kondisi saat ini Om untuk permasalahan izin dan lain-lain dari pihak pemerintah. Cuman tetap masih ada rasa kekhawatiran karena kan kita tidak tahu nih Om kasus COVID akan meningkat lagi atau tidak. Ya. Itu masih bisa dikatakan misterius juga kan Om. Nah, Cuma mai lo butuh malo Rusia, mai dulu itu kok. jadi kalau kita sendiri kebetulan juga saya megang ada satu talent lokal yang punya nama besar di Lantika Musik Nusantara Om. Nah kemarin itu ini kan pandemi selama 2 tahun, otomatis rata-rata konser offline itu hilang sama sekali, udah nggak ada. Ya. Cuman kebetulannya karena sekarang ini kan IO memanfaatkan digital yang ada ya kan. Jadi ada namanya konser istilahnya live streaming. Ya, betul. Gitu. Jadi itu ditayangkan dulu di YouTube tanpa ada audiens atau tanpa ada penonton yang ada. Gitu. Cuman memang
suasananya sangat beda Om dengan konser-konser offline lainnya. Iya. Itu kan konser online kan sendiri kan. Iya, yang kayak di Taman Mini Garing. kemarin ya. Berasa garing Om. Ya, Cuman ya mau bagaimana lagi kan kondisi seperti itu. ya Nah, mungkin yang berikutnya juga mungkin ke depan di Gorontalo juga mungkin diawali dengan konser-konser seperti itu ya. bisa jadi Om, bisa jadi karena itu pun sebenarnya punya peluang besar. Kalau memang kita bisa memanfaatkan yang namanya digital kan. Ya, Digital Gitu. sekarang. Nah, yang berikutnya mungkin saya pun tidak tidak jauh-jauh dari entertain karena saya juga memanfaatkan digital itu salah satunya tentang bagaimana kita bisa eh, mengeluarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh talent itu bisa keluar di platform digital Om, ya, seperti di YouTube, di Spotify. Terus banyak orang juga kurang paham ketika mereka bikin vlog atau bikin kreator musik atau konten kreator itu sebenarnya bisa menghasilkan. ya. Hal-hal seperti itu yang pada umumnya teman-teman musisi di daerah belum paham gitu. Akhirnya karena dengan kondisi yang IO juga event semua pada stuck, tidak berjalan, Ya, konser-konser juga nggak ada, yang kebetulan saya juga punya talent yang tidak konser sama sekali. Akhirnya saya banting setir ke situ Om. Saya ambil peluang itu, saya coba bawa ke timur. Gorontalo ada beberapa, Papua juga lumayan banyak, yang akhirnya mereka sadar bahwa walaupun kita tinggal di daerah, kita bisa memanfaatkan digital untuk perkembangan musik kita, begitu perkembangan hasil karya mereka gitu Om. oke. Dan itu bisa menghasilkan. Jadi pada intinya walaupun kita berada di tengah pandemi ini, kalau kita jeli memanfaatkan momen, Tinggal memanfaatkan situasi juga. digitalisasi ini kita bisa manfaatkan ya, bisa mendapatkan uang juga ya. Oke, nanti mungkin Fani dan Singgi bisa garap ya, kita coba di Gorontalo lah, kita bikin konser virtual dibantu sponsor dan talent-talent lokal. Kebetulan di tempat saya ini ada lapangan yang bisa kita bikin studio. Nah, itu Bisa kita bangun panggung besar selayaknya panggung konser, speknya Boleh Om. konser, tapi ya semua hanya tayang lewat platform digital, baik YouTube, mungkin Facebook dan lain sebagainya. Tinggal masalahnya mungkin bisa dibantu carikan sponsornya ini. Nah, begini Om, kebetulan saya ada di dua publisher terbesar di Indonesia, Ya, dan kemarin juga saya sempat ajak Singgi juga, kita sempat meeting. Kebetulan Om kita punya project kan insya Allah di bulan Mei. ya. Mungkin Crestindo Production juga akan ikut terlibat Singgi ya. Alhamdulillah. Insya Allah harus, Insya Allah. karena cuma produksi kreasi yang bisa dengan konsep itu. Ya, Makanya kita udah ini sementara kita lagi garap kok di laptop untuk persiapan di Papua lah. oh mantap. Jadi kita bisa jalan-jalan ke Papua ini. Iya, insya Allah. Oke, lanjut Pan. Tito dari Bandung, gimana perkembangan event Bandung Tito? Bung Tito. Tito say hello dulu untuk Audionya di mute. Audionya Tito ke mute. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bung Tito. Baru ini ketemu ini walaupun hanya lewat aplikasi Zoom ini. Sehat-sehat Tito? Alhamdulillah maafin sehat. Saya ini terkaget sini ada share kamar ini. Sebab kulit cuma download. Tidak apa-apa, yang penting kita orang bisa silaturahmi. Jadi menjelang sahur ini saya sama teman-teman event organizer yang berada di luar Gorontalo ini mencoba untuk silaturahmi. Jadi lewat obrolan sahur. Jadi judul acaranya Obesah. Mantap. Obesah, obrolan sahur. Bulan sahur. Ya, atau orang beriman sahur. OB orang beriman. Kan orang beriman yang berpuasa. Itu maksudnya. Hanya orang. Puasa lancar Timola Om. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih Sehat, bertahan. maafin Kalau sehat. event Sehat. Tinggal event yang belum sehat ini. Kalau semuanya sehat-sehat. Oke, Tito ada cerita lain Tito?
Totio Bukti ada menggarap ini dia ini trading di pasar. Oh, trading, bagus sekali. Yang Jadi penting salah satu supplier kalau tidak salah. yang penting jangan trading seperti yang lalu-lalu itu yang bermasalah. Dia lagi jalan fokus di pasar ini. Kalau di Gimana perkembangan COVID selama di Bandung, Tito? Apakah dapat event atau bagaimana? Kalau di Bandung event-event besar belum ada sih, cuman event-event kecil itu pun ada pemerintah, tapi Iya. harus ada link. harus ada link ya eventnya pemerintah ya. Iya, melalui relasi yang kuat, istilahnya ini orang dalam. Orang dalam ya. Memang rezeki di tangan Tuhan ya, ditentukan Tapi oleh kalender Tuhan, of- tapi harus ada orang kalender- dalam juga ya. Kalender of event untuk Jawa Barat. Jaringan jelek. Oh, jaringan jelek terputus. Wifi Tito. Oke, jadi teman-teman semua mungkin terakhir ini karena kita waktunya dibatasi, sudah diperingati saya tinggal 5 menit karena menggunakan masih fasilitas yang free, jadi sudah diingatkan sudah mau habis waktu. Mungkin saya satu pertanyaan untuk semua, ganti-ganti bisa dijawab. Ini selama Ramadan sahur seperti biasa saya tanyakan, ada menu spesial untuk berbuka atau untuk sahur, baik Singgi, Fani maupun Tito, menu spesial. Silakan. Alhamdulillah untuk sahur kita hari ini tetap kita fokus dengan rempah-rempah khas Gorontalo biar lebih orang sawah mau suhur. Iya. Jadi tetap menu Gorontalo ya. Rica dabu-dabu, menu Gorontalo. Oke. Rica dabu-dabu, ikan goreng sudah boy. Cuma cari ikan goreng agak susah di Jakarta. Agak susah ya. Karena ikan di sana sudah banyak kali mati, beda dengan di Gorontalo. Iyo. Oke, Van, Mata dua warna. kalau Fani, Kalau saya buka sama sahur alhamdulillah masih bisa makan. Cuma yang torang kangen itu sebenarnya cili ayah Om. Tili Ayah. Ada cili ayah di sini. Oh, sama dengan Roro. Roro itu menu utamanya adalah Tili Ayah kalau buka sama sahur. Betul. Sama mungkin itu Om. Ya. Mudah-mudahan setelah Lebaran ketika orang pulang, yang Om Alvin bilang tadi ada konser live streaming itu bisa terlaksana Om. Iya, Iya, insya Allah. Orang gandeng publisher terbesar Iya. biar orang bisa jadi sponsor. Betul. Jadi jujur saya hanya butuh sponsor untuk bisa menggerakkan saja. Karena dari sisi fasilitas, peralatan, tempat, semua kita sudah punya. Jadi tinggal bagaimana ada sponsor yang bisa menggerakkan, baik itu buat talent, buat operasional, dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa action Tapi dulu. di beberapa daerah udah bisa konser ini Om. Offline ya. Konser secara offline. Yang Outdoor. penting izin. Ya, kalau di Gorontalo memang coronanya sudah melandai, cuman dari pihak yang berwajib masih agak takut karena jangan sampai ada terjadi penularan yang baru. Makanya semuanya masih sifatnya menunggu. Kita berdoa saja setelah Lebaran ini semuanya akan baik-baik dan kita bisa action seperti dulu lagi. Sudah lama kita rindu ini melihat panggung besar, sound system besar, live band dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita dan selamat bersantap sahur nanti dan kita ketemu lagi lain kesempatan. Mungkin dadah-dadah dulu semuanya. Oke. Ya, Thank you banyak ya. Kreasindo Production. ya, Thank you Om Waalaikumsalam. Apen. Ya. Sehat selalu. Ya, amin Semoga amin. Event berjalan lancar. Oke. Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton tayangan ini. Sampai ketemu lagi lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.